puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Salam berjumpa kembali melalui program podcast Sosianim. Ya, malam hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan berdoa untuk firman Tuhan renungan yang akan kita terima pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat menerima renungan rohani yang akan kembali menguatkan iman kami. Berkati firman-Mu lewat renungan yang akan kami terima malam hari ini. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, malam hari ini saya akan membawa kita ada dalam renungan yang berjudul tentang perubahan. Ya, hari-hari ini bahkan dimulai dari awal tahun 2020 sudah terjadi banyak sekali perubahan yang kita alami melalui keadaan-keadaan sekitar kita. Tetapi malam hari ini apa yang akan kita terima adalah tentang perubahan, tetapi bukan keadaan-keadaan yang berubah di sekitar kita, tetapi kita akan lihat apa yang firman Tuhan mau dari kehidupan saya dan saudara. Mari kita buka terlebih dahulu dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kalau kita baca firman Tuhan, maka Tuhan menghendaki saya dan saudara, umat-umat Tuhan, mengalami perubahan. Karena kalau kita tidak mengalami perubahan dalam kehidupan kita, maka di dalam ayat yang kedua ini dikatakan kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita akan menjadi sama dengan dunia ini. Di bagian lain firman Tuhan katakan, dunia ini sedang menuju pada kebinasaan. Kalau kita tidak mengalami perubahan, kita ada di dalam serupa dengan dunia ini, maka kita juga sedang menuju pada kebinasaan. Oleh karena itu kita harus berubah. Tetapi apa yang harus dirubah dari kehidupan saya dan saudara? Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ya. Jadi kehidupan yang diubahkan adalah kehidupan rohani kita. Manusia batinia atau manusia rohani kita yang harus terus menerus dibaharui dari hari ke hari. Jadi ketika saya dan saudara tidak mengalami perubahan dalam kehidupan saya dan saudara, maka secara tidak langsung kita sedang menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu di dalam Roma 12 ini Tuhan mau supaya saya dan saudara mengalami perubahan. Perubahan di dalam manusia rohani. Kehidupan manusia rohani kita harus diubahkan. Ya. Kalau kita mau lihat di dalam firman Tuhan, maka ada hal-hal yang seringkali menghambat kita sehingga kita tidak bisa berubah. Ya, musuh yang paling terbesar di dalam kehidupan saya dan saudara yang menghambat sehingga kita tidak bisa berubah itu adalah diri kita sendiri. Seringkali karena kehidupan manusia daging ini, ya seringkali ini yang menghambat sehingga manusia rohani sulit untuk dibaharui. Oleh karena itu ketika kita mau diubahkan, maka yang pertama-tama harus kita kalahkan adalah keinginan daging kita atau diri kita sendiri. Ini yang menghambat kita tidak dapat mengalami perubahan. Ya. Ini yang membuat kita tidak bisa menjadi berubah sama seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, ya, dikatakan
di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi inilah yang harus kita kalahkan di dalam kehidupan saya dan saudara supaya kita bisa mengalami perubahan. Ketika kita tidak mengalami perubahan, maka kehidupan kita sedang menuju pada keserupaan dengan dunia. Ya, sedangkan ayat yang kita baca tadi dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, oleh karena itu kita perlu sekali dalam kehidupan kita mengalami perubahan sehingga kita tidak mengalami kebinasaan bersama dengan dunia, tetapi kita mengalami kehidupan yang kekal dengan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita dapat berubah? Kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kata lain, yang dapat mengubah kehidupan kita adalah firman Tuhan. Ketika kita terima firman, sudah berapa banyak kita terima firman Tuhan, renungan yang setiap malam diberikan dalam kehidupan kita. Firman ini yang akan mengubahkan, terus membaharui manusia rohani kita dari hari ke hari. Oleh karena itu jangan lewatkan setiap renungan yang kita terima sehingga manusia rohani kita terus diperbaharui. Ya. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13, ya, ketika firman ditaburkan inilah penghalang sehingga banyak orang hanya menerima firman tetapi tidak mengalami perubahan. Ya, di dalam Injil Matius pasal 13 bercerita tentang jenis-jenis tanah. Ketika firman ditaburkan, ada yang jatuhnya di pinggir jalan, ada yang jatuhnya di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuhnya di semak duri, ya, tetapi ada yang jatuh di tanah yang subur. Inilah yang terjadi ketika kita sedang menerima firman Tuhan. Ya, seharusnya firman Tuhan dapat mengubahkan kita ketika firman itu jatuh di tanah yang subur. Tetapi seringkali jatuhnya itu di pinggir jalan. Kata firman Tuhan dalam Matius 13 ini, saudara bisa baca, ya, orang yang menerima firman dan benih itu jatuh di pinggir jalan, maka datanglah si jahat dan merampas. Jadi benih itu, firman itu tidak bisa mengubah kita karena firman itu dirampas oleh si jahat. Ya, ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira tetapi ia tidak berakar, ya, sehingga ketika datang hal-hal yang kesukaran datang, kesulitan datang, firman itu tidak mampu bertumbuh. Ya, ini yang membuat seringkali orang, ya, diuji dengan hal-hal ini. Ketika kesulitan, persoalan datang, ya, tidak mampu untuk mengalami kemenangan karena firman itu tidak mengubahkan kehidupannya menjadi orang yang tangguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita perlu sekali memeriksa kehidupan kita. Apakah ketika kita terima firman itu telah mengubahkan kita, atau firman itu justru tidak mampu melakukan apa-apa dalam kehidupan kita karena tadi, ya, kehidupan kita masih terus dikalahkan oleh keinginan-keinginan kita sendiri, ya, kehendak-kehendak kita sendiri yang membuat firman Tuhan tidak mampu mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena itu malam hari ini ketika kita mendengarkan renungan, mari buka hatimu, izinkan Tuhan bekerja dalam hatimu karena Tuhan sedang membentuk saya dan saudara. Tuhan mau mengubahkan kita.
Tuhan mau membuat saya dan saudara menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal 18 ya, mulai dari ayat yang keempat ya, Tuhan sedang membentuk saya dan saudara. Oleh karena itu kalau ada batu-batu yang menjadi penghalang ya, bejana ketika dibentuk ya, tidak boleh ada batu yang membuat bejana itu dapat rusak ya. Oleh karena itu perlu ada kelembutan hati di dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita menerima firman, supaya firman itu dapat mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, ketika engkau terima firman Tuhan dari hari ke hari ya, buka hatimu, izinkan firman itu membentuk engkau, mengubahkan hatimu menjadi hati yang baru. Oleh karena itu malam hari ini yang menjadi doa kita dan menjadi perenungan kita, apakah setiap malam ketika kita sudah terima firman ada hal-hal yang berubah dari kehidupan kita, atau sama saja tidak ada perubahan apa-apa ya. Tuhan mau kita berubah supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kita dapat menjadi umat-umat kesayangan Allah yang akan mengalami keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu malam hari ini mari kita berdoa untuk firman renungan yang sudah kita terima. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu firman-Mu yang sudah kami terima bahkan di hari-hari sebelumnya dan hari-hari ke depan kami akan terima firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami sehingga firman yang taburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi Tuhan firman itu dapat bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami menjadi manusia rohani yang takut akan Tuhan, yang setia beribadah, yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat renungan firman-Mu, dan kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan terus menolong kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami sudah terima firman-Mu renungan pada malam hari ini, dengan penuh sukacita kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.